Lu Yun hanya mengulurkan tangannya perlahan dan meremasnya, dan retakan yang akan terbuka itu benar-benar sembuh sedikit demi sedikit. Dahi. Ketika dia melihat celah ruang itu sembuh, Long Biao sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Ini adalah celah luar angkasa yang sangat menakutkan. Dunia ini dan dunia ini bukanlah benda-benda yang berada dalam ruang yang sama. Belum lagi seseorang dapat dengan mudah membuka atau menutup celah ruang, bahkan menghubungkan dua ruang pada dasarnya sulit dicapai. Di sisi lain, Lu Yun dan Long Biao. Yang satu membuka celah ruang, dan yang lainnya menutup celah itu hanya dengan sejumput. Ini, bukankah mereka sedang bermimpi? Dahi. Long Biao juga tercengang. Ini adalah keahlian utamanya. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan langkah ini untuk menaklukkan dunia dan menjadi tangan kanan Long San. Tanpa keahlian unik ini, dia tidak akan pernah bisa mengambil posisi pemimpin balai Zuoqian. Wow, benda-benda yang semula terbang kini jatuh ke tanah satu persatu. Lu Yun memandang Long Biao sambil tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan lain, gunakan semuanya. Boom, boom, boom. Kedua kapak kulit naga di tangan Long Biao telah jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dia jauh dari anak di depannya. Meski ia masih mempertahankan tubuh naganya, ia mulai menyusut sedikit demi sedikit. Ketika Lu Yun berjalan ke arahnya, dia segera menjelaskan, aku tadi lancang, saudaraku, aku lancang. Lu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang kamu sombongkan? Bukan aku yang kamu sombongkan. Peng Dong, aku punya tugas untukmu. Peng Dong menepuk dadanya dan berkata kepada Lu Yun, saudara Lu, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Lu Yun menyeringai dan berkata, panggil semua budak naga di sini. Ah, aku akan melakukan ini. Long Mengyao berkata dengan cepat. Saat ini, dia sangat bersemangat. Sebelumnya, dia mengira Lu Yun berbohong. Karena bahkan Master Militer Korps Lapis Baja Besi ke-6 tidak akan bisa menandingi Long Biao, pemimpin Aula Zuoqian. Kedua, prajurit dari tentara Lapis Baja ke-6 bukanlah prajurit biasa. Pelatihan mereka sangat kejam dan ketat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kecuali jika ada operasi skala besar, sangat sulit untuk melihatnya. Saat menjalankan perintah, orang-orang ini juga keluar berkelompok. Oleh karena itu, pada awalnya, Long Mengyao tidak mempercayai kata-kata Lu Yun. Namun, penampilan Lu Yun sekarang benar-benar membuatnya melihat betapa kuatnya Lu Yun. Meskipun dia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini mungkin akan memusnahkan semua budak naga, tapi bagaimana jika itu berhasil? Saat itu, budak naga ini tidak lagi menjadi budak. Jika Anda gagal, kemungkinan terburuknya adalah kematian. Dengan bantuan Long Mengyao, Peng Dong dengan cepat memanggil orang-orang. Dalam waktu singkat, 3 hingga 500 orang telah berkumpul di depan mereka. Dan di sini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Lu Yun kaget, sebenarnya ada laki-laki. Melihat tatapan aneh Lu Yun, Long Mengyao menghela nafas dan berkata, beberapa ahli militer memiliki hobi khusus, dan orang-orang ini hanya untuk orang-orang itu. Dan ada pula yang matanya dicungkil atau jarinya dipotong. Itu sama untuk pria dan wanita. Di mana penegaknya? Di mana premannya? Biarkan mereka datang. Lu Yun berteriak. Peng Dong berteriak ke belakang, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam, keluar. Setelah teriakan marah Peng Dong, beberapa orang segera berlari keluar dengan gemetar. Orang-orang ini benar-benar berbeda dari orang-orang yang sombong dan mendominasi sebelumnya. Mereka berdiri di belakang mereka satu demi satu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yun memandang orang-orang itu dan berkata, siapa yang mencungkil mata mereka, atau memotong jari mereka? Berdiri. Kerumunan itu terlalu takut untuk bergerak. Lu Yun melanjutkan, Anda bisa menunjukkannya. Masih tidak ada yang bergerak. Baiklah, Lu Yun berkata dengan tenang, tidak masalah jika tidak ada yang mengakuinya. Karena ini masalahnya, maka aku akan melakukannya sendiri. Dia berjalan ke arah seorang preman dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih dagunya. Rasa sakit yang parah membuat preman itu menjerit, dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke salah satunya. Tapi Lu Yun tidak memberinya kesempatan ini. Dia meraih jarinya dan mematahkannya dengan sekali klik. Kemudian, dia menusukkan jari-jarinya ke mata pria itu, membutakan kedua matanya dan mematahkan seluruh tangan dan kakinya. Ketika orang-orang ini memukuli orang dan melakukan sesuatu, mereka tidak pernah setakut ini. Tapi sekarang metode Lu Yun langsung menimpa diri mereka sendiri, mereka tahu apa itu rasa takut dan apa arti gemetar di hati dan kantong empedu. Pada saat ini, bahkan Long Biao hanya bisa berlutut dan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Dia tahu betul bahwa jika dia mencoba melarikan diri sekarang, dia akan menjadi orang berikutnya yang lumpuh. Peng Dong dan mereka yang dilumpuhkan oleh para preman ini semuanya bersorak. Yang mereka inginkan hanyalah orang-orang ini dihukum. Pria di tanah yang berteriak berulang kali berteriak, bunuh aku, tolong, bunuh aku. Rasa sakit yang parah membuatnya sulit pingsan. Lu Yun hanya menatapnya dengan mata menyipit, mau mati. Tidak mungkin, kamu bisa hidup seperti ini mulai sekarang. Kemudian, Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke penjahat lainnya. Preman itu pun panik dan bingung. Dia dengan cepat berkata, bukan saya baru di sini, saya belum memulainya. Lu Yun tidak peduli apakah dia pernah melakukannya atau apakah dia baru. Karena dia sudah menjadi preman, dia bukan manusia. Karena dia bukan manusia, dia harus ditindak. Lu Yun kemudian menangani orang ini dengan cara yang sama. Tak lama kemudian,
kerumunan yang masih berdiri di tanah ketakutan menjadi lumpuh di tanah karena ketakutan. Siapapun, saya katakan lagi, membela dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan budak naga itu mengidentifikasi dirinya. Karena hal ini membuat binatang buas ini merasakan ketakutan dan penindasan yang luar biasa. Itu dia, para preman itu tiba-tiba menunjuk ke arah pemimpin pasukan mereka. Sebelumnya, mereka tidak berani mengatakannya karena tekanan. Tapi sekarang mereka hanya bisa berbicara terus terang karena tekanan tersebut, berharap bisa ditukar dengan pengampunan Lu Yun untuk mereka. Tapi cara mereka menyiksa orang lain, Lu Yun sekarang memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Jadi Lu Yun mendecakkan lidahnya dan berkata, ketika saya meminta Anda untuk berbicara tadi, tidak ada dari Anda yang mengatakan apapun. Sekarang saya tidak ingin Anda berbicara, Anda semua tertarik. Oke, haha, Peng Dong, potong tangan dan kaki mereka, dan cungkil matanya. Ah, tidak, sekelompok besar orang ini segera menjadi takut dan merangkak meminta Lu Yun memberi mereka jalan keluar. Lu Yun menggelengkan kepalanya, haha, ketika kamu membunuh orang, apakah mereka melakukan hal yang sama ketika kamu menghadapinya? Apakah kamu sudah melepaskan mereka? Lu Yun bukanlah orang baik, dan dia tidak akan berbelas kasihan kepada binatang buas ini. Dia sangat kejam dan dengan cepat menghancurkan semua orang ini. Dahi, melihat pemandangan di depannya, Long Biao benar-benar ketakutan, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Celepuk, dia jatuh ke tanah. Dia tidak bisa dikalahkan tapi tidak bisa dikalahkan, dan dia tidak bisa dimarahi. Kemungkinan menunggu orang lain melepaskannya tidak terlalu tinggi. Jadi saat ini, dia mulai merasa takut. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia menyerah. Melihat Long Biao seperti ini, Lu Yun kehilangan minat untuk bermain dengannya. Faktanya, Yun Long awalnya berencana bermain dengan orang ini lagi. Lagi pula, ketika dia membunuh orang dan melakukan sesuatu, dia juga suka memperlakukan orang sebagai tikus dan dirinya sebagai kucing. Sekarang Lu Yun awalnya berencana untuk memperlakukannya dengan cara yang sama, tetapi ketika dia melihat bahwa dia bahkan tidak dapat meningkatkan kekuatan apapun, Lu Yun memilih untuk menyingkirkan orang ini. Retakan, dia mengulurkan tangannya, perlahan menekannya di dahinya, lalu memutarnya dengan lembut. Long Biao meninggal. Setelah berurusan dengan Long Biao, Lu Yun melihat ke arah budak naga di belakangnya, kamu boleh pergi. Namun, setelah Lu Yun selesai berbicara, kelompok itu tidak pergi. Melihat mereka seperti ini, Lu Yun sedikit mengangkat alisnya, ada apa? Mungkinkah kelompok orang ini telah menjadi domba yang dicambuk di kandang penggembalaan, bahkan tidak berani lari tanpa perintah? Long Mengyao keluar dan berkata kepada Lu Yun, Tuan Lu, tidak, ini. Lu Yun tidak keberatan dengan gadis ini, jadi dia langsung bertanya, hanya itu yang kamu katakan. Long Mengyao berkata, itu karena kita semua adalah budak naga. Begitu kita pergi dan keluar dari penginapan ini, kita akan segera dicari dan dihargai. Ada hadiah yang diinginkan. Lu Yun memandangnya dengan heran. Long Mengyao mengangguk dan berkata, ya, dicari dan menawarkan hadiah adalah aturan klan naga. Kita tidak bisa pergi jauh. Begitu kita keluar, jika kita tertangkap, konsekuensinya akan lebih serius. Peng Dong menjilat bibirnya dan berkata, sepertinya hanya mereka yang membasmi para pemimpin tertinggi klan naga yang dapat menghapuskan aturan mereka. Long Mengyao dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, fondasi klan naga sangat kuat, tidak dapat diguncang dengan menggoyangkannya. Untuk mengguncang fondasi klan naga, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Peng Dong menyeringai, bukankah kekuatan yang ditunjukkan saudara Lu hari ini cukup? Mereka saling memandang, mungkin, tidak cukup. Dahi, Peng Dong memandang dengan tidak percaya, tidak, kalian, kekuatan yang ditunjukkan saudaraku Lu tidak cukup. Lalu kekuatan seperti apa yang kamu ingin dia tunjukkan, sehingga menurutmu itulah kekuatan yang sebenarnya? Tidak, mereka menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan keputusan kami. Kalian, Peng Dong memutar matanya. Lu Yun melambaikan tangannya padanya, tidak, ikuti saja apa yang mereka katakan, ayo turunkan pemimpin tertinggi klan naga. Bagus, Peng Dong berhenti berusaha membujuk orang-orang ini. Bagaimanapun, ketakutan itu adalah batu besar yang membebani hatinya. Kecuali batu ini disingkirkan, apapun yang mereka katakan, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Tapi penginapan ini sudah berantakan. Kalau tidak diperbaiki pasti ada angin di malam hari. Tentu saja, tidak ada gunanya Lu Yun dan Peng Dong mengatakan ini kepada orang-orang ini. Mereka baru saja bangun dan berjalan keluar, menunggu untuk menghadapi pasukan klan naga. Tepat ketika Lu Yun dan Peng Dong hendak pergi, semua orang tiba-tiba mendorong Long Mengyao. Long Mengyao ragu-ragu, tapi masih berteriak kepada Lu Yun, Tuan Lu, tunggu sebentar. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah ada hal lain? Sepertinya aku ingin ikut bersamamu. Lu Yun tersenyum, apakah kamu tidak takut akan hal itu? Long Mengyao berkata, ya, tapi ada orang yang menolak atas nama kami. Kami tidak bisa hanya melihat dan membiarkanmu mati. Melihat matanya yang tulus, Lu Yun hanya bisa menghela nafas, oke, tidak apa-apa jika kamu mau. Setelah keluar dari pintu, saya melihat orang-orang pemakan melon di sekitar saya dengan cepat berpencar ke kedua sisi. Tetapi pada saat ini, suara omelan tiba-tiba terdengar, siapa yang membunuh pemimpin Balai Suoqian. Saya melihat seseorang menaiki derek dan jatuh dengan tenang. Wow, kerumunan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Lu Yun tersenyum dan berkata, aku membunuhnya.
Bagaimana? Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Hahaha. Tanpa diduga, pihak lain tersenyum sepenuh hati, balas dendam. Dia pantas mati karena menjadi mesum. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani membunuh penguasa Aula Suoqian. Oh, itu kamu berani sekali. Aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Lu Yundao, apa yang kamu inginkan? Saya ingin mengundang Anda ke rumah saya untuk jamuan makan. Perjamuan Hongmen, Lu Yunpi bertanya sambil tersenyum. Ini bukan perjamuan Hongmen. Aku tidak akan memberimu perjamuan Hongmen. Pada saat ini, Long Mengyao di samping dengan lembut mengingatkan Lu Yun, Tuan Lu, ini Long Ze, penguasa Aula Dajin. Dia berbeda dari yang lain. Saat dia tinggal di penginapan, dia tidak sopan kepada kami, budak naga, seperti yang lain. Dia tidak pernah menggunakan kami sebagai budak. Lu Yun berkedip beberapa kali. Apakah ada orang seperti itu di klan naga ini? Mengenai pujian Long Mengyao, Long Ze tidak rendah hati, iya, seorang pria lahir di antara langit dan bumi, bagaimana dia bisa mengkhianati wanitanya sendiri? Melihat bahwa dia bukanlah orang jahat seperti itu, Lu Yun merasa tidak terlalu muak padanya, lalu dia berkata dengan lembut, oke. Haha, ikutlah denganku. Anggur enak dan daging enak semuanya tersedia di rumahku. Lu Yun meliriknya dan berkata, tunggu, sebelum saya pergi, saya punya pertanyaan. Berbicara, kami adalah ancaman bagi kalian orang-orang klan naga. Bahkan Long Zhan ingin membunuhku. Mengapa kamu tiba-tiba memilih untuk membiarkan aku pergi ke rumahmu tanpa takut membawa bencana pada dirimu sendiri? Mendengar ini, Long Ze tertawa keras, apa yang kamu takuti? Bencana macam apa yang bisa ditimbulkannya? Mengapa saya harus takut? Klan naga sudah busuk sampai ke intinya. Tidak ada yang peduli dengan kita. Ayo pergi. Saya tidak takut terbakar. Apa yang kalian takutkan? Bagus. Lu Yun tersenyum dan berkata, bagus sekali, lakukan saja apa yang kamu mau. Setelah itu, mereka mengikuti Long Ze kembali ke rumah Long Ze. Tapi yang mengejutkan Lu Yun adalah rumah besar Long Ze sangat sederhana, hanya dengan 1 atau 2 pelayan. Wanita di tengah mirip istrinya. Sebagai Master Aula, tidak peduli betapa menyedihkannya dia tidak akan tinggal di tempat yang sederhana. Lu Yun sedikit menyipitkan matanya. Serangan naga ini tidak sederhana, dan memiliki motif tersembunyi. Tentu saja, Lu Yun tidak membeberkannya. Dia ingin melihat kemampuan orang ini. Long Ze tidak mengatakan sesuatu yang penting, dia hanya berkata, rumah sederhana ini agak kasar, mungkin, haha, aku membuatmu tertawa, tapi pasti tidak akan ada kekurangan anggur dan daging yang enak. Ini istriku, Long Mingyu, cepat kemari. Long Mingyu datang dan memberi hormat pada Lu Yun dan yang lainnya, Tuan. Hahaha, Long Ze berkata, ayo pergi dan minum. Tidak apa-apa, ini bukan perjamuan Hongmen. Kami tidak akan menyiapkan formasi gerbang naga untukmu. Kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Lu Yun tersenyum tipis. Formasi gerbang naga, ingin memamerkannya. Haha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatnya mabuk. Setelah duduk, Long Ze disuguhi anggur. Semangkuk besar berisi anggur kuning panas, dipadukan dengan sepanci daging rusa, harum. Ayo, habiskan mangkuk ini. Long Ze mengambil gelas anggur dan memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun, lalu menelan anggur beras di mangkuk dalam satu tegukan. Dingin, dia meletakkan mangkuk anggur, dan istrinya mengisi semangkuk anggur beras lagi untuk Lu Yun dan yang lainnya. Ayo, lanjutkan. Peng Dong mabuk berat hingga setelah 2 mangkuk ia merasa pusing. Anggur suku naga ini sangat kuat dan mematikan. Minumlah sampai habis, tenggorokanmu akan terasa panas. Anggur ini jauh lebih kuat dari anggur klan Dapeng mereka. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan dia terjatuh ke atas meja dengan bunyi gedebuk. Di sisi lain, Long Mengyao, karena dia adalah budak naga, telah lama minum dan bersenang-senang dengan tamu-tamu itu, jadi dia sudah mengembangkan kekuatan minum yang kuat. Setelah 2 mangkuk, meskipun wajahnya menjadi merah, dia tidak mabuk. Selain dia, Long Ze juga memiliki pipi yang merah. Hanya ekspresi Lu Yun yang tetap tidak berubah, dan dia tidak menunjukkan reaksi terhadap 2 mangkuk anggur kental. Oke, anggur yang enak. Long Ze mengacungkan jempol pada Lu Yun, saudaraku, hehe, ini tidak mungkin. Sobat, bagaimana mungkin seorang pria tidak minum? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan apapun dari alkohol? Hei, bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Siapa yang ingin bertarung? Kakak Lu sangat hebat. Hanya dengan satu gerakan, dia bisa mengguncang gunung dan bumi. Aku takut. Faktanya, Peng Dong sendiri tidak menyangka bahwa dirinya mulai terlalu bergantung pada Lu Yun. Selama Lu Yun ada di sini, dia tidak akan pernah takut langit akan runtuh, dan langit tidak akan runtuh. Tentu saja Lu Yun tahu bahwa Peng Dong telah berhati-hati sebelumnya dan akan menjaga segala sesuatunya dengan waspada. Namun kini, ia tiba-tiba berubah dari keadaan normalnya. Ia bahkan berani mabuk meski tahu mungkin ada bahaya di sini. Tentu saja, Lu Yun baru saja meminum beberapa mangkuk besar. Apakah ada yang salah dengan wine ini? Hanya saja kandungan alkoholnya terlalu tinggi. Minum terlalu banyak akan membuat Anda sakit. Namun, setelah minum 3 kali, Lu Yun memandang Long Ze dan berkata, Tuan Long Ze, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya tahu Anda tidak mengundang saya untuk minum gratis. Kotak obrolan telah dibuka. Berbicara saja tidak ada gunanya.
Senang, dia menepuk pahanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Lu Yun, haha, aku suka orang bahagia sepertimu. Hei, aku punya satu hal. Aku tidak akan senang jika tidak muntah. Menurutku klan naga sudah busuk dan sangat membutuhkan perubahan dinasti. Selain itu, penindasan klan naga terhadap orang asing begitu jelas sehingga semua suku ingin memberontak. Pikirkan tentang para tetua dari berbagai suku. Mengapa mereka harus sujud kepada suku naga ketika mereka melihatnya? Mereka tidak mengatakannya dengan mulut, tetapi bukankah mereka berpikir dalam hati? Orang yang sama di benua ini, mengapa mereka harus menganggap klan naga sebagai satu-satunya yang menghormati mereka? Hanya saja sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, jadi mereka hanya bisa memilih untuk tertidur. Tetapi bagaimana jika suatu hari, ras yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan turun di benua ini? Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin diperbudak dengan lebih parah, penindasan awal akan membuat mereka mengikuti kekuatan baru seperti orang gila untuk melawan. Klan naga memang kuat, tapi sama sekali tidak berdaya menghadapi pemberontakan semua spesies. Tuan Lu, saya tahu Anda pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Anda menangkap wanita dari semua ras itu, bukan? Apakah ini yang memicu hubungan dengan klan naga ada hubungannya denganmu? Lu Yun terkekeh, tapi wajahnya masih dingin, kamu sudah menebaknya, ini tidak mudah. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak menebak sesuatu yang masuk akal? Haha, sekilas ada beberapa hal yang sangat jelas. Namun, Tuan Lu, seperti yang baru saja saya katakan, kemakmuran harus menurun. Hal yang sama berlaku untuk klan naga. Siapa yang dapat menjamin bahwa ras yang lebih kuat tidak akan muncul di benua ini? Pada saat itu, klan naga akan hancur. Lu Yundao, saya mendengar Anda mengatakan itu, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Bunuh pemimpin naga. Tidak, ini bukan tentang menghancurkan pemimpin klan naga, tapi tentang menghancurkan seluruh petinggi klan naga. Hanya dengan mencabut mereka, sesuatu dapat diubah. Kalau tidak, para bangsawan ini telah terjalin sejak zaman kuno dan akan sulit diubah. Kalau begitu, bukankah semuanya sia-sia? Tidak heran. Lu Yun bertanya mengapa Long Ze tiba-tiba mengundangnya minum dan makan daging. Dia bilang kenapa orang ini tinggal di tempat kumuh ini. Apakah itu ide aslinya? Setelah menuangkan semangkuk anggur lagi, Lu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, jika saya tidak membantu Anda, apakah akan ada penyergapan di semua sisi? Long Ze tidak pernah menyangka Lu Yun akan mengatakan ini, dan dia tertegun sejenak. Namun dia segera menyesuaikan nada suaranya dan berkata, haha, Tuan Lu, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya hanya mengatakan bahwa saya hanya membelikan Anda minuman, tidak ada niat lain. Tanpa diduga, Lu Yun dengan santainya menghancurkan mangkuk porselen di tangannya ke sudut, lalu melemparkannya ke tanah. Fiuh! Ah! Kemudian terdengar jeritan melengking, dan di bawah rerumputan, seorang prajurit naga berteriak. Namun suara itu hanya terdengar sesaat lalu menghilang seketika. Lu Yun berkata dengan ringan, ada apa? Ini penyergapanmu, dan kamu bersedia membunuhnya. Aku baru saja melukai bahunya dan memulihkan diri. Dia masih seorang prajurit yang memenuhi syarat, tetapi orang lain dalam penyergapan di bawah, untuk cegah dia berbicara, kamu bisa membunuhnya. Apakah ini juga perintahmu? Long Ze terkekeh, tapi ekspresi ceria yang baru saja dia hilangkan seketika dan berubah muram, haha, kamu sudah tahu. Oke, Tuan Lu, setuju. Selama kamu berjanji padaku, kamu tetap harus berurusan dengan Long San dan yang lainnya. Ya, kita berada di jalur yang sama. Jika saatnya tiba, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata pun. Mulai sekarang, aku akan memberimu makanan dan anggur setiap hari. Lu Yun mendengus, benarkah? Bagaimana saya tahu jika Anda akan melakukan apa yang Anda katakan hari ini? Saya akan bertanya lagi, pertanyaan yang sama yang saya tanyakan tadi, bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau begitu, aku hanya bisa meminta maaf. Jika kamu mengetahui rahasia yang tidak seharusnya kamu ketahui, kamu hanya bisa menghilang. Ah, Long Mengyao terkejut, apakah ini anggur beracun? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak beracun. Menurutnya itu tidak diperlukan, benar kan? Hahaha, Tuan Lu memiliki penglihatan yang bagus. Long Ze juga tidak marah, dia hanya mengangkat tangannya dan mengacungkan jempol pada Lu Yun. Namun tak lama kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya lagi, tetapi Tuan Lu, kata-kata kita sudah sampai pada titik ini, apakah Anda setuju atau tidak? Mari kita bicarakan. Lu Yun berkata dengan tenang, bukankah aku sudah mengatakan itu? Tuan Lu, saya meminta Anda untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara. Jangan menjawab terburu-buru. Pikirkanlah selama 3 detik sebelum berbicara. Bagaimana menurut Anda? Lu Yun terkekeh, pikirkan selama 3 detik. Mengapa repot-repot? Apakah perlu? Udang sepertimu ini tidak akan berfungsi. Tuan Lu, salah jika Anda mengatakan hal seperti itu tentang suami saya. Bagaimana tentara yang dilatih suamiku bisa begitu buruk? Tuan Lu, pikirkanlah, ini hanya masalah satu kalimat. Mengapa membiarkan diri Anda ditembak mati dengan panah sembarangan? Saat kamu masih hidup, hidupmu adalah milikmu sendiri, dan kamu hanya punya satu, kan? Lu Yun memandang istri Long Ze dengan ringan, lalu berdiri dan menggeliat, aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu. Ayo cari tempat untuk tidur malam ini. Wajah Long Ze langsung menjadi gelap, Tuan Lu, apakah Anda benar-benar ingin pergi?
Lu Yun tertawa terbahak-bahak, mungkinkah kamu masih ingin menyiapkan camilan tengah malam untuk kami? Long Mengyao ketakutan. Ada penyergapan di sini, dan Long Ze ini berspesialisasi dalam melatih tentara dan baju besi. Semua elit besar itu dilatih olehnya. Karena dia berencana untuk memberontak, prajurit swasta di bawahnya mungkin lebih berani dan pandai berperang. Karena itu, meskipun baju besi super yang dia latih tidak bertarung dengannya, dia masih bisa mengandalkan prajurit pribadi ini untuk membunuh semua orang. Jadi dia takut. Tapi Lu Yun, sebaliknya, tidak hanya tidak takut, tapi juga bisa mengatakan hal seperti itu. Tentu saja, Long Ze ini tidak bodoh. Karena Lu Yun tidak peduli dengan tindakannya, dan dia bisa melihat apa yang dia pikirkan sekarang, itu berarti Lu Yun ini tidak mudah untuk dibunuh. Terlebih lagi, jika terjadi bencana di tempatnya, apa yang disebut integritasnya di sini akan segera rusak. Pada saat itu, dia hanya punya satu jalan untuk pergi, dan itu adalah kematian. Selain itu, lawan Lu Yun adalah pemimpin tertinggi dari seluruh klan naga. Bahkan jika dia tidak setuju untuk bekerja sama dengannya, dia dapat membantunya menyingkirkan masalah terdalamnya. Ketika saatnya tiba, dia akan menggunakan beberapa cara untuk mencegahnya kehilangan dunia klan naga. Karena kesal, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Lu Yun boleh pergi. Lu Yun sama sekali tidak peduli dengan tindakannya, terlepas dari apakah dia tetap tinggal atau melepaskannya, Lu Yun harus pergi, dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Lu Yun mengambil Pengdong yang mabuk dan berkata, lain kali jangan minum lebih sedikit, karena kamu terlihat seperti beruang. Pengdong mendengus dan kepalanya terkulai lagi. Matanya kini silau dan telinganya berdenging. Dia benar-benar merasa tidak nyaman sekarang. Long Mengyao di sampingnya belum pulih. Lu Yun berkata, bangun dan pergi. Oh. Dia segera bangkit dan berjalan keluar bersama Lu Yun. Halaman ini tidak besar, tapi penuh bahaya. Setiap inci dia berjalan, dia bisa merasakan seseorang di bawah tanah. Dia berjalan dengan sangat gugup, tapi melihat ke arah Lu Yun, dia tenang dan tenang, seolah dia tidak bisa melihat penyergapan di tanah. Jantung gadis itu belum tenang sampai dia meninggalkan pintu, dan jantungnya berdetak kencang. Tuan Jun, apakah kamu tidak takut? Jika orang-orang itu bergerak begitu saja, kita akan mati. Lu Yun melirik Long Mengyao dan berkata, jangan panggil aku Jun Ye. Kedengarannya jelek, panggil aku saudara. Sehat, dia seperti anak kucing yang dirugikan, mengecilkan lehernya. Lu Yun menghela nafas pelan, menjawab pertanyaannya dan berkata, para prajurit penyergap di dalam tidak bisa menyentuhku sejak awal. Jika mereka berani melakukan apapun, aku akan membuat mereka menghilang dalam beberapa menit. Hal kedua adalah Long Ze tidak mau menyentuhku. Dia menyergap begitu banyak orang hanya untuk menakut-nakuti mereka. Jagalah kakimu tetap lembut dan gemetar, maka kamu akan menyetujuinya. Ah, kenapa tidak? Long Mengyao memandang Lu Yun dengan polos. Lu Yun memandangnya dan berkata, karena dia masih ingin memanfaatkan kita. Ini, tidak apa-apa. Long Mengyao benar-benar tidak bisa memahaminya, jadi dia hanya mengerutkan bibirnya dan berhenti bertanya. Dan tepat setelah mereka keluar, Long Ze membalikkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke arah keluarnya Lu Yun, ekspresinya perlahan melembut. Istrinya tidak mengerti mengapa Lu Yun harus dilepaskan, jadi dia berbisik, suamiku, mengapa kita harus membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Bukankah lebih baik menangkap mereka? Tidak, tanpa diduga, Long Ze menggelengkan kepalanya, dia berguna bagi kita. Kita tidak hanya tidak membunuhnya, kita juga perlu mencari beberapa orang untuk melindunginya. Pembunuh naga mengetahui hal ini, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu begitu saja, suamiku. Ketika Long Ze mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak keras, berbalik, meraih leher istrinya, dan berkata dengan dingin, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak menyebut namanya lagi. Apakah kamu lupa? Istrinya kaget, dan tercekik oleh cubitan itu. Dia segera menamparkan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Long Ze membuang istrinya dan berkata dengan dingin, terakhir kali. Batuk. Tiba-tiba dilepaskan, istrinya terbatuk-batuk keras, saya tidak berani lagi. Long Ze melihat ke kejauhan sendirian dan bergumam, haha, Long Zan, tolong mohon pada saudaraku, bukankah begitu, orang yang ingin kamu bunuh saat itu belum mati, dan dia sudah kembali. Dia juga berubah menjadi yang paling pelatih militer yang kuat di bawah komandomu. Hari di mana aku kembali akan menjadi hari di mana para pemimpin tertinggi klan naga akan berlumuran darah. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya dengan muram, mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya, dan melihatnya lama sekali. Setelah beberapa saat, dia terkekeh, segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi, hei. Di sini, di aula utama klan naga, semua tetua berkumpul. Mereka saling memandang Long Zan yang berdiri di depan, dan bertanya dengan lembut, Tuan Long Zan, apakah koin emas itu akan masuk ke perbendaharaan sekarang? Ya, tentu saja. Long Zan mengetuk kursi naganya dengan lembut menggunakan jarinya dan memandang semua orang di depannya sambil tersenyum. Dia merasa telah melakukan ini dengan sangat indah. Bagi orang-orang tua jahat di depan mereka, mereka takut tidak ada yang bisa melakukannya, bukan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Tapi, pada saat ini, seorang tetua yang hebat melanjutkan, bagaimana dengan prajurit lapis baja dari Legiun ke-6 dari Legiun lapis baja besi? Tuan pembunuh naga, bagaimana kita harus menghadapi mereka?
Long Zhan sedikit menyipitkan matanya, bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Seorang lelaki tua kemudian mengangkat tangannya dan mengusap lehernya. Membunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Dan cepat. Mengapa? Long Zhan memandang anak buahnya sambil tersenyum. Semua orang saling memandang dan kemudian berkata, mereka tidak boleh tinggal, rahasianya akan bertahan selamanya. Seperti yang dikatakan para prajurit yang kembali, ada banyak harta karun di bawah sana. Tuan pembunuh naga, bagaimana Anda tahu mereka tidak punya niat apapun? Bagaimana Anda tahu para prajurit ini tidak akan berbicara omong kosong ketika mereka mabuk di masa depan? Jika emas dan perak ini dijarah dan dibelanjakan dengan santai, ketika semua orang di dunia sudah kaya, siapa yang masih memperlakukan mereka sebagai ternak dan kuda? Apakah arti uang masih diperlukan? Apakah arti keberadaan saya masih diperlukan? Hanya dengan memblokir pesan-pesan itu, memblokirnya sepenuhnya, kita bisa tetap aman selamanya. Bagus. Long Zhan tersenyum dan berkata, bagaimanapun, mereka adalah pahlawan. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan dan menghadapinya dengan lembut. Hei, segera setelah Long Zhan selesai berbicara, tetua agung itu tersenyum sinis, Tuan Long Zhan, saya telah menyiapkan 600 botol anggur kental dan menunggu mereka kembali. Racun di dalamnya semuanya kronis. Kamu akan mati mendadak setelah 1 hari. Pada tahap awal ini, tidak ada yang akan menyadari bahwa mereka meminum anggur beracun itu. Haha, oke, lakukan saja, itu saja. Long Zhan melambaikan tangannya pada yang lebih tua. Tetua itu dengan cepat mundur. Hari ini, Korps Lapis Baja ke-6 telah kembali ke markas mereka. Karena mereka sudah menempuh perjalanan jauh dan sudah kelelahan. Jadi setelah tim kembali, penjabat jenderal langsung mengeluarkan perintah untuk istirahat semua. Semua orang tidur sampai malam tanpa makan sedikit pun. Hingga malam hari, sebagian besar dari mereka terbangun oleh rasa lapar di perut. Hanya satu tentara yang merasa sedikit lemas karena tidak mengetahui apa yang terjadi hari ini. Saya makan sesuatu selama perjalanan dan kemudian berbaring di tenda untuk beristirahat. Dia tidak punya nafsu untuk melakukan apapun sekarang. Namun saat ini, gelombang aroma daging dan aroma minuman keras yang kuat melayang dari luar. Baunya seperti anggur. Semua orang berjuang untuk duduk. Siapa yang memasak makanannya? Aku tidak tahu, ayo kita keluar dan melihat. Ayo pergi, ayo keluar jalan-jalan. Kemudian orang-orang ini keluar satu demi satu. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat sudah ada wanita cantik berdiri di luar, serta banyak pelayan istana yang membawa anggur dan daging. Tepat di depan adalah tetua klan naga, Long Feng. Long Feng memandang penjabat jenderal saat ini dan berkata, biarkan saudara-saudara berbaris dan laporkan jumlahnya. Faktanya, sebagian besar orang masih sedikit lelah saat ini dan berusaha untuk ceria setelah mengantri. Long Feng berkata kepada semua orang, laporkan nomornya. Penjabat jenderal berteriak, laporkan. Sebanyak 7.113 orang kembali kali ini. Selama tidak ada masalah dengan angka-angka tersebut, kita bisa langsung memberi mereka makanan dan wine. Dan karena semua orang sangat lelah, mereka melaporkan satu nomor lagi. Namun, karena suara menjadi lebih pelan saat kerumunan mundur, Long Reng tidak mendengar laporan kesalahan untuk beberapa saat. Orang terakhir yang mendaftar adalah 7.113 orang. Haha, saudara-saudara, kalian telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Atas perintah Tuan Pembunuh Naga, saya secara khusus mengirimkan hadiah anggur dan daging kepada semua saudara. Selain itu, kalian masing-masing akan diberi hadiah 3 koin emas. Begitu para prajurit mendengar ini, mereka bersorak dan melompat kegirangan. Karena koin emas bukan sekedar hadiah, benda ini sangat berharga. Selain itu, semua prajurit ini adalah prajurit wajib. Adalah tanggung jawabnya untuk melakukan tugas-tugas ini, dan tidak ada satu sen pun yang terlibat. Selain itu, Long Zhan mengeluarkan perintah seperti itu sebelumnya, para prajurit ini berpikir bahwa mereka tidak akan mendapatkan hadiah. Namun kini, mereka secara alami rela dibaptis dengan harta sebesar itu. Hei, semuanya, diam. Seseorang datang dan menuangkan anggur untuk semua prajurit. Wanita cantik ini juga diberi hadiah oleh Tuan Long Zhan. Satu untuk kalian masing-masing. Selamat bersenang-senang malam ini. Wanita cantik itu segera maju ke depan. Namun, ada satu aturan bagi prajurit yang menjadi Legiun Lapis Baja ke-6, mereka tidak boleh menyentuh wanita asing. Karena para wanita ini akan menyeret tubuh tentara seperti mereka. Jadi para prajurit ini menolak. Penjabat jenderal berkata dengan cepat, Tuan Long Feng, kami memiliki peraturan dan kami tidak diperbolehkan menyentuh wanita. Mohon maafkan saya. Faktanya, wanita cantik ini tidak mengetahui bahwa hanya karena prajurit Legiun ke-6 tidak menyentuh wanita, mereka mampu menyelamatkan nyawa mereka. Karena selama mereka menemani para prajurit ini, mereka perlu minum, dan minuman tersebut mengandung racun kronis. Long Reng adalah satu-satunya orang di sini yang meminum penawarnya terlebih dahulu. Dan hanya dia yang tahu tujuan perjalanan ini, tidak ada orang lain yang tahu. Ketika Long Feng mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, biarkan wanita-wanita ini minggir dan aku akan menghadiahi kalian semua secara pribadi. Setelah wanita cantik itu pergi, Long Reng mencibir dalam hatinya. Tentara ke-6 dari Legiun Lapis Baja Besi memang sangat kuat. Mereka sangat mematuhi aturan. Long Zhan juga cerdik, dan dia sebenarnya ingin menggunakan metode lunak seperti itu untuk menjebak mereka.
Kalau tidak, jika kita benar-benar menggunakan senjata, saya khawatir akan ada lebih banyak orang yang mati, dan saya tidak tahu apakah situasinya bisa ditekan. Tentu saja, dia tidak menyebutkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia hanya mengangkat gelas anggur dan berteriak kepada semua orang, "Ayo, minum gelas ini." Para prajurit ini semuanya pria terhormat, minum dari mangkuk besar dan makan daging dalam jumlah besar, itulah yang selalu mereka lakukan. Jadi, mereka segera mengambil mangkuk wine dan mulai minum. Long Feng minum dari cangkir anggur kecil, sementara prajurit itu minum dari mangkuk laut. Long Reng meminum penawarnya terlebih dahulu, tetapi para prajurit ini tidak meminumnya. Jadi dia hanya perlu menunggu para prajurit ini minum beberapa mangkuk anggur lagi, mabuk, dan kemudian semuanya mati mendadak besok. Kemudian mereka harus melakukan hal lain, yaitu memeriksa keesokan harinya. Jika masih ada orang yang hidup, maka inilah waktunya untuk berperang. Tentu saja, setelah meminum anggur beracun semacam ini, meskipun Anda hampir tidak dapat bertahan hidup tanpa mengalami kematian, Anda tidak akan pernah hidup lama, apalagi bertarung. Setelah mereka meminum 3 mangkuk besar, Long Reng merasa hampir selesai. Yang dia masukkan ke dalam anggur adalah 8 bagian dan 7 racun mayat. Pada saat racun diketahui, racun tersebut sudah masuk ke jantung dan paru-paru, dan akan menimbulkan rasa sakit pada jantung dan usus. Saya khawatir pasti ada ratapan di seluruh kamp. Dia, Long Feng, adalah seorang pria sejati, dan dia merasa tidak tahan melihat lebih dari 7.000 tentara menderita. Jadi setelah mengucapkan kata-kata manis dan mencapai tujuannya, dia berkata kepada penjabat jenderal di samping, "Oke, saya serahkan pada Anda di sini. Koin emas akan dibagikan setelah saudara-saudara selesai minum anggur dan makan daging. Ayo mulai dari kiri." Penjabat jenderal dengan cepat menyerahkannya. Begitu Long Feng meninggalkan kamp dan melihat ke belakang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cek, cek, cek, sayang sekali, pasukan yang tangguh." Salah satu bawahannya juga memiliki mulut yang buruk. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia langsung bertanya, "Tuan, apa maksud Anda dengan ini?" "Saya tidak begitu mengerti."